Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bertepat di hari Rabu di tanggal 15 Juli tahun 2020, bertempat di ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam rangkaian kegiatan Gerakan Klik Serentak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita awali rangkaian kegiatan hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan seluruh rangkaian kegiatan Gerakan Klik Serentak hari ini dan seterusnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Eri Novianto. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama kita sejenak mengadahkan tangan dan memohon pada Sang Kholik, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan hidayahnya. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami memandu doa secara Islam bagi Bapak Ibu yang menganut kepercayaan lain untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, atas limpahan karuniamu kepada kami. Di hari yang berbahagia ini, kami semua berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara Gerakan Klik Serentak Pemilihan Tahun 2020. Kiranya Engkau ya Allah meliputi kami dengan rahmat, taufik, ridho serta hidayah-Mu, agar acara yang kami gelar hari ini memberikan semangat kerja dan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi kami dalam membangun negara kami tercinta ini. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, lagi Maha Mempersatukan. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah
perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah ada perpecahan di antara kami, sebab kami ingin dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat bagi agama, negara dan bangsa kami. Ya Allah, ya Rahim, dengan kasih dan sayang-Mu, lindungilah kami semua dari wabah yang sedang melanda negeri kami. Lancarkanlah petugas pemutakhiran data pemilih kami dalam melaksanakan tugasnya. Mudahkanlah urusannya ya Allah, dan berikanlah kesehatan bagi 300.017 petugas pemutakhiran data pemilih dalam melaksanakan tugasnya dalam ikhtiar terpenuhinya hak pilih seluruh warga negara Indonesia. Ya Allah, ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam mengemban tugas negara tercinta ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendahulu kami, serta dosa para pemimpin dan guru kami. Karena tiada ampunan kecuali dari Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak laporan pelaksana kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kepada Bapak Sumaryandono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU RI Pak Arief Budiman, yang saya hormati Ketua Bawaslu Pak Pan, yang saya hormati Ketua DKPP, Prof. Yang saya hormati anggota KPU RI yang hadir pada kesempatan hari ini, Pak Dewa, yang lainnya sedang bertugas hal yang sama juga. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri yang kesempatan ini diwakili oleh Dirjen Dukcapil, Prof. Zudan. Yang saya hormati pimpinan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Yang saya hormati pimpinan Komisi Informasi Pusat, belum hadir nampaknya. Yang saya hormati Pak PLT Sekjen KPU RI, Pak Deputi Administrasi KPU RI. Yang saya hormati perwakilan dari kementerian lembaga yang kami undang, dari Kominfo hadir, Ombudsman hadir, ya, berapa hadir. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Komisioner KPU Provinsi KIP Aceh yang mengikuti acara ini secara live streaming. Kemudian Bapak Ibu Komisioner KPU Kabupaten Kota juga yang saya hormati. Yang saya hormati para undangan perwakilan dari NGO serta rekan-rekan media yang berbahagia.
Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir di sini, diberi nikmat sehat, diberi nikmat afiat untuk bisa sama-sama melaksanakan gerakan klik serentak. Gerakan klik serentak ini memang awal daripada pelaksanaan kegiatan coklit, yaitu kegiatan pencocokan dan penelitian. Sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020 tentang tahapan bahwa pelaksanaan daripada coklit ini akan berlangsung dari tanggal 15 hari ini sampai dengan tanggal 13 Agustus. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita adalah hari pertama kita akan melaksanakan kegiatan coklit didahului dengan gerakan klik serentak. Tujuan daripada gerakan klik serentak ini tentunya adalah untuk meningkatkan kualitas daripada data pemilih kita. Untuk meningkatkan kualitas data pemilih tidak hanya tergantung atau tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, tapi juga oleh peserta pemilu ataupun pemilihnya sendiri. Gerakan klik serentak ini lebih menekankan kepada agar pemilih bisa secara aktif mengecek mengenai kondisi atau mengenai elemen, mengenai hal-hal data yang terkait dengan pemilu itu sendiri. Dengan gerakan klik serentak ini diharapkan pemilih juga bisa memberikan masukan apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan data yang dimilikinya. Ini adalah merupakan upaya KPU agar lebih mendekatkan kepada pemilih. Bapak Ibu sekalian, kami laporkan bahwa kegiatan ini selain dilaksanakan di KPU RI di lantai 2 ini juga dilakukan secara serentak di hampir 309 kabupaten kota plus provinsinya, 9 provinsi. Jadi hampir seluruhnya melakukan gerakan klik serentak dan dihadiri oleh seluruh komisioner yang ada di masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Jadi yang terlihat nanti akan ada nampak posisi daripada masing-masing kabupaten dan provinsi untuk mengikuti secara langsung kegiatan yang ada di lantai 2 ini. Kami laporkan juga beberapa komisioner juga menyebar ke beberapa daerah. Pak Firian ada di Bengkulu, Pak Ilham ada di Minahasa Utara, dan Pak Pramono ada di Cianjur. Nanti akan ada secara live streaming melakukan testimoni. Saya kira itu laporan daripada pelaksanaan kegiatan gerakan klik serentak yang nanti akan sama-sama secara resmi. Tentunya dengan hormat kami mohonkan kepada Ketua KPU RI nanti akan membuka secara resmi gerakan klik serentak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia kepada Bapak Abahan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Yang terhormat Ketua KPU RI Pak Arief Budiman serta anggota Pak Liwa, yang terhormat Ketua DKPP RI Prof Muhammad, yang terhormat yang mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri Prof Zudan, dan yang terhormat yang mewakili dari Ketua Komisi Penyiaran, dan juga yang menghormati yang mewakili dari kementerian maupun lembaga lainnya, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatunya dan teman-teman saya pada hari ini semuanya. Yang saya hormati PLT Sekjen beserta jajaran struktural KPU RI, dan tentunya kawan-kawan media yang hadir pada kesempatan hari ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu di forum ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan gerakan klik serentak. Bapak Ibu yang hormati, tentu ini adalah momentum yang penting bagi jajaran penyelenggara, karena mulai hari ini adalah sebuah tahapan penting dalam tahapan dari seluruh tahapan pemilihan serentak tahun 2020, yaitu tahapan coklit yang akan berlangsung 15 Juli sampai 13 Agustus. Tentu ini adalah pekerjaan yang bukan ringan bagi penyelenggara pemilu, terutama bagi penyelenggara pemilu yang ada di level di tingkat desa. Dan karena apa? Ini petugas-petugas PPDP di jajaran KPU dan juga dari jajaran Bawaslu pengawas pemilihan desa kelurahan atau pengawas pemilu desa kelurahan tentunya harus untuk bersinergi bersama dan melakukan tugas coklit. Karena apa? Bahwa coklit merupakan tahapan penting untuk memastikan agar kualitas data pemilih ini betul-betul valid dan betul-betul akuntabel. Karena kalau melihat data pemilih, data yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri DP4 kemarin ada kurang lebih 105 juta, dan tambahan DP4 juga sekitar 500.000, jadi hampir 106 juta, kira-kira itu. Ya, tentu ini data yang bukan data kecil, karena persebarannya ada di 309 daerah. Meskipun pilkadanya 207, tapi pada hakikatnya ada sekitar 309 daerah kabupaten yang semua harus melakukan coklit. Maka tentu mudah-mudahan dengan kegiatan diharapkan dengan gerakan klik serentak ini tentu akan menambah untuk kualitas akurasi data pemilih di pemilihan serentak tahun 2020. Dan tentunya ini juga perlu sinergitas antara penyelenggara, tentunya KPU dan Bawaslu, dan juga tentu partisipasi dari masing-masing masyarakat. Karena kita pengalaman beberapa kali pemilu maupun pilkada bahwa persoalan DPT sering menjadi alasan ketika ada sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Maka tentu ini kewajiban dari penyelenggara dan Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara untuk bersama-sama dengan KPU agar mensukseskan gerakan klik serentak dan pada akhirnya bisa menghadirkan data pemilih yang betul-betul akurat dan akuntabel. Bapak Ibu yang hormati, kami tentu mengapresiasi atas upaya dari KPU di dalam tahapan mutarleh ini yang mulai hari ini akan melakukan coklit dan juga adanya gerakan klik serentak. Sekali lagi mudah-mudahan ini akan bisa mempermudah juga akses dari semua pihak masyarakat untuk bisa memastikan dirinya adalah menjadi pemilih di dalam pilkada serentak tahun 2020. Bapak yang hormati, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada KPU atas gerakan klik serentak ini. Mudah-mudahan di lapangan nantinya kawan-kawan PPDP yang ada 317.000 sekian PPDP dan pengawas TPS kami ada di jajaran desa kelurahan bisa untuk bekerja sama dalam melaksanakan tahapan coklit ini dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kepada Bapak Prom, mohon kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sahabat penyelenggara, sahabat saya ketua dan anggota KPU Republik Indonesia, yang terhormat Pak Arief Budiman, MBA, juga yang terhormat Pak Dewa Raka Sandi, MSI, dan teman-teman anggota KPU yang ada di daerah. Yang juga saya hormati Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kiai Haji Abham Misbah, MH. Ya, ini belum banyak yang tahu. Jadi nama lengkap beliau itu Kiai Haji Abham Misbah. Masya Allah. Juga hormat dan penghargaan saya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Zudan, Dirjen Dukcapil Kemendagri beserta seluruh jajarannya. Juga kelihatan sahabat saya di sini, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Ibu Mima Susanti, kemudian anggota Komisi Informasi Pusat Bapak M. Sahyan, Bapak Ibu, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran KPU, para undangan, teman-teman pemantau, maafkan saya, teman-teman media, maafkan saya tidak menyapa satu-satu, namun tidak mengurangi hormat dan cinta saya pada semuanya. Saya itu pangling melihat Pak Ketua KPU ini. Waktu di ruang transit, saya pikir bukan Pak Arief. Orang biasanya kalau lockdown di rumah itu kan berat badannya naik. Karena urusannya apa ini? Banyak di rumah. Bekerja tapi stres, biasanya larinya ke makan minum. Kayak saya ini. Ini mantan pacar saya sudah mengeluh ini. Sudah tahu, yang paling tahu merasakan perubahan berat badan mantan pacar itu. Tidak perlu pakai timbangan. Pasti istri kita paling tahu kita ini bertambah atau berkurang berat badannya. Tapi Pak Ketua ini berbeda rupanya ya. Nah, kalau menurut saya ini bukti beliau berpikir keras mempersiapkan pilkada ini ya, sehingga berbanding terbalik dengan manusia normal ya. Harusnya berat badannya naik, tapi beliau agak susut. Saya menilai beliau serius, walaupun di rumah atau dimanapun juga, keras sekali berpikir supaya pilkada ini bisa berlangsung dengan sukses. Ibu Bapak sekalian, pada saat yang sama, kami lagi pleno ini Pak Ketua dan Bapak semua, pleno ada 10 perkara. Tapi saya melihat kegiatan ini juga penting, maka saya pamit dengan anggota DKPP, para yang mulia hakim etik untuk menghadiri kegiatan ini, sekaligus menunjukkan bahwa kita masih terus bersama. Jangan meragukan DKPP, teman-teman KPU. Bukankahnya teks Undang-Undang 7 2017 saja yang mengatakan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP satu kesatuan fungsi, tetapi roh, darah dan tulang kami juga ada bersama Anda. Jadi kalaulah selama ini ada yang mengatakan ada oknum ya, apakah dia pengamat, pemantau ya, yang mengatakan DKPP ini kayak oknum polisi menunggu di tikungan, atau lebih keras lagi malaikat Israel pencabut nyawa. Tidak, insya Allah kami sampaikan tidak seperti itu ya.
nawaitu kami, komitmen kami, cara kami memahami tugas teman-teman semua. Kita masih bersama-sama. Itu terkonfirmasi dari data keputusan DKPP. Lebih banyak yang kita rehab daripada yang harus kita beri surat cinta. Yang kedua, Bapak Ibu semua, DKPP mengapresiasi kegiatan klik serentak ini. Ya, dan terutama kepada jajaran kita yang ad hoc. Ini kan nanti Pak Ketua ya yang paling banyak bertugas. Istilahnya yang berhadapan dengan perang sesungguhnya, tanda petik adalah teman-teman pencacah ini, teman-teman petugas. Maka kami betul-betul mengapresiasi dan memberikan dukungan. Bentuknya apa? Teman-teman jangan ragu, jangan takut dilaporkan ke DKPP. Memang tantangan pandemi ini tidak mudah. Hanya orang-orang yang punya komitmen luar biasa, punya nawaitu yang luar biasa, punya strategi luar biasa sehingga bisa melewati pandemi ini. Artinya apa? Jangan takut dengan DKPP. Di DKPP ada Ibu Ida Budiati yang separuh hidupnya itu menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Ada Prof. Teguh, ada Pak Didi, ada Pak Hasim Asyari. Kita bisa membedakan mana laporan masyarakat yang sifatnya provokasi, yang sifatnya sakit hati, dengan laporan yang memang harus diperiksa. Jadi saya berharap tantangan pandemi ini tidak mengurangi semangat dan kemampuan profesionalisme kita untuk mengelola pilkada dengan baik dan benar. Terakhir, mengelola pilkada di tengah pandemi ini memang tidak mudah. Maka kami selalu mengingatkan tentang prinsip-prinsip etika. Selain aturan-aturan yang sudah disusun oleh Pak Ketua, Ketua KPU, Ketua Bawaslu bersama seluruh jajarannya, juga ada prinsip-prinsip kode etik dan kode perilaku. Sekali lagi, insya Allah kami tetap bersama Anda. Jangan ragu untuk terus mengembangkan kreativitas saudara. DKPP selalu bersama dengan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini disampaikan oleh Dirjen Dukcapil kepada Bapak Profesor Judan Arif Fakrullah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Penuh doa dari saya mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri untuk Ibu Bapak semuanya yang hadir di ruangan ini, seluruh anggota KPU yang ada di daerah yang hari ini akan mengawali coklit sebagai bentuk satu gerakan yang menunjukkan bahwa tahapan pilkada masih on the track. Pak Ketua KPU Mas Arief, Pak Ketua Bawaslu Mas Afan Misbah, Mas Ketua DKPP Prof. Muhammad yang mewakili dari Komisi Informasi Publik, Bu Mimah dari Komisi Penyiaran, rekan-rekan semuanya, Bapak Menteri menitip salam hormat. Beliau masih acara dengan Bapak Presiden pagi hari ini. Pagi hari ini Kementerian Dalam Negeri terus ingin memberikan dukungan nyata. Pekan lalu Bapak Menteri Dalam Negeri sudah roadshow ke wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, memastikan persiapan pemerintah daerah. Dan besok hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, insya Allah Bapak Menteri akan mengunjungi Sulawesi Tengah, seluruh Kalimantan, dan seluruh Sulawesi yang belum sempat dikunjung. Jadi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, kemudian geser ke Kalimantan untuk memastikan persiapan dan kesiapan pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Jadi Mas Arief, Pak Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri full backup agar program negara ini bisa berjalan dengan baik. Tentu saja ini adalah ujian bagi kita semua, ujian bagi penyelenggara pemilu,
ujian bagi pemerintah, ujian bagi masyarakat agar kita berteguh hati. Indonesia negara besar, tentu saja COVID juga masalah besar, tapi dengan jiwa besar kita, dengan semangat besar kita, insya Allah kita bisa menyelenggarakan pemilu kada ini dengan baik. Karena kita semua memahami betul sistem desentralisasi ini akan bisa berjalan dengan efektif bila memiliki kepala daerah yang definitif. Terpilihnya kepala daerah yang kompeten dan transformatif salah satunya adalah melalui model pemilihan yang demokratis seperti ini. Berkali-kali Bapak Menteri menegaskan bahwa hanya kepala daerah yang kompeten, yang transformatif, yang bisa menyelesaikan masalah COVID, yang memiliki peluang besar untuk bisa memilih pemilu tetap tanggal 9 Desember. Untuk itu, mari Ibu dan Bapak semuanya, dalam coklit sekaligus kita menjadi influencer untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa protokol COVID dengan masker itu mutlak dilakukan. Jadi mari Ibu dan Bapak gerakan 1 juta masker, 10 juta masker itu bisa terus kita kembangkan. Penelitian di Jerman 50-60% COVID bisa ditekan ketika masyarakat menggunakan masker. Jadi Bapak dan Ibu mari sambil turun kita ajak masyarakat di berbagai tempat dimanapun mengenakan masker, cuci tangan yang bersih, hand sanitizer, dan jaga jarak. Itu dari Kementerian Dalam Negeri. Saya mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri sekali lagi menyampaikan selamat bergerak, selamat melanjutkan tahapan. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi dan bersama kita. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sekaligus membuka rangkaian kegiatan gerakan klik serentak pilihan tahun 2020 kepada Bapak Arief Budiman. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para anggota KPU Republik Indonesia yang hadir di ruangan ini, Pak Dewa, yang berada di tempat lain di luar ruangan ini ada Pak Firian, Pak Pramono, dan Pak Ilham. Jadi Pak Firian ada di Bengkulu bersama Pak Afif dari Bawaslu, kemudian Pak Pramono ada di Cianjur, kemudian Pak Ilham ada di Sulawesi Utara di salah satu kepulauan di sana. Yang saya hormati kolega saya penyelenggara pemilu, hadir di sini Ketua DKPP RI Prof Muhammad, Ketua Bawaslu RI Pak Abhan Misbah. Biasanya saya panggil Pak Abhan, tapi karena ada kiainya jadi saya harus sambil lengkap sekarang. Pak Abhan Misbah. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili Pak Dirjen, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Bu Mimah. Terima kasih Bu Mimah telah berkenan hadir. Jadi logo kami pun bukan hanya yang jagoan, tapi ada juga yang ya bukan hanya yang cowok tapi juga yang cewek gitu ya. Terima kasih, yang diutus bukan yang lain tapi yang Bu Mima gitu ya. Terima kasih juga kepada anggota Komisi Informasi Pusat Pak Sahyan. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Ada Pak Dirjen, ada pimpinan lembaga negara dari Kementerian Kesehatan juga hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, Yai Robikin juga hadir. Terima kasih Pak Robikin. Kemudian teman-teman NGO,
Saya lihat kalau ditutup itu nggak begitu kelihatan jelas, tapi wajahnya Mbak Titi itu meskipun ditutup dia tetap kelihatan saja. Terima kasih Mbak Titi gitu ya. Teman-teman dari PPA Penca juga hadir. Saya nggak hafal satu persatu, mohon maaf. Nah, teman-teman media, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama, saya perlu sampaikan sebagaimana tahapan pemilihan kepala daerah dimulai 15 Juli. Hari ini kita melakukan klik serentak. Itu artinya aplikasi yang sudah kita siapkan mulai hari ini kita akan klik sama-sama, dan sejak itu semua masyarakat, semua daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, pemilihnya bisa mengakses ke web tersebut, kemudian mengecek apakah dirinya sudah ada di dalam daftar pemilih atau belum. Sampai kemudian nanti akan kita tetapkan menjadi DPS. Kemudian kalau ada perbaikan akan dilakukan penetapan DPS HP. Sampai pada bagian akhirnya ditetapkanlah menjadi DPT. Nah, DPT itulah yang kemudian berisi data yang sudah final. Di dalamnya ada daftar pemilih per TPS. Nah, dan sekarang sudah ada, tapi belum menjadi daftar pemilih yang akhir, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ternyata minat publik terhadap web kita lindungihakpilihmu.kpu.go.id sangat luar biasa. Hari ini sebetulnya kami mendesain acara ini untuk terkoneksi langsung dengan beberapa daerah. Makanya beberapa anggota KPU berada di daerah, mereka akan klik bersama dengan tokoh-tokoh di daerah, penyelenggara di daerah, ada KPU, Bawaslu di daerah. Kemudian kami juga akan berdialog dengan beberapa tokoh masyarakat. Kami sudah siapkan sebetulnya, kalau dari Depok itu Mbak Ayu Ting Ting ya. Kemudian dari kabupaten yang lain ada Pak Hasan Wirayuda ya, juga sudah kita siapkan. Beberapa tokoh masyarakat sudah kita siapkan. Tapi begitu alamat web ini dipublikasikan, beberapa mungkin teman-teman media sudah mulai menulis alamat web ini. Sejak tadi malam web ini sudah mulai diserang. Nah ini, tapi teman-teman media, serang itu kecil saja judulnya, jangan nanti itu yang jadi besar. Yang jadi besar itu kita mulai klik serentak, kita mulai coklit serentak hari ini, gitu ya. Jadi mulai tadi malam sudah diserang, dan trennya terus meningkat sampai hari ini. Saya sampai dengan tadi pagi masih berharap masih bisa dilakukan dialog langsung dengan daerah. Tapi hari ini makin tinggi ya, kuantitas serangannya makin tinggi. Tidak merusak web kita, tidak merusak aplikasi kita, tetapi membuat kerjanya menjadi lambat. Saya bilang sama teman-teman, pokoknya pagi ini saya mau berkomunikasi dengan yang lain. Oh bisa Pak, tetapi untuk melakukan itu butuh waktu. Nah saya merasa kurang pas, merasa kurang nyaman kalau Bapak Ibu nunggu terlalu lama, sementara kami melakukan refreshing lah supaya bisa cepat lagi. Maka kemungkinan akan ada beberapa perubahan ya. Saya sebetulnya ingin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini bisa melakukan klik langsung. Kami sudah siapkan ada 10 komputer. Bapak Ibu sekalian nanti silahkan klik, silahkan masukkan data siapapun yang ingin dimasukkan datanya untuk mengetahui sudah ada dalam daftar pemilih kita atau belum. Tapi kemungkinan nanti kita hanya akan melakukan satu saja ya, yang lokal saja, yang database-nya ada di tempat kita, untuk menghindari kelambanan akibat banyak sahabat-sahabat kita yang sedang menguji aplikasi kita. Jadi itu catatan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, gerakan semacam ini dilakukan serentak, dipublikasikan oleh teman-teman media. Tentu harapan kami akan membangun semangat baru gitu ya, membangun semangat dan mengingatkan kembali kepada seluruh pihak agar
ikut peduli, mau berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak. Saya juga berpesan kepada teman-teman penyelenggara pemilu, kalau di Jakarta kami berkoordinasi tripartit, kami biasa menyebutnya tripartit, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Untuk teman-teman di provinsi dan kabupaten kota, saya juga sudah perintahkan mereka selalu berkoordinasi dengan Bawaslu, baik provinsi, kabupaten kota, Panwascam, PPS, maupun nanti ada pengawas TPS, ya, PPS, PPL, gitu ya. Selain itu kami, karena setelah pencalonan nanti ada ada kampanye, dalam waktu dekat kami juga akan membentuk gugus tugas bersama Komisi Penyiaran. Bu Mimah, saya sudah sampaikan sama Pak Ketua, ya, tinggal mengatur jadwalnya. Jadi dengan Komisi Penyiaran, dengan Dewan Pers dan Bawaslu untuk memotret gitu ya jalannya kampanye. Kami juga merasa perlu berterima kasih karena pemerintah, sebagaimana ditegaskan lagi oleh Prof. Judan tadi, sangat penuh mendukung agar proses penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik. Pak Menteri Dalam Negeri juga secara berkala menyampaikan informasi perkembangan dari daerah, dari daerah-daerah yang dikunjungi oleh Pak Menteri bersama timnya. Jadi sampai hari ini, sampai pagi ini saya belum update, Pak Dono nanti mohon diupdate juga datanya, sudah 75% daerah yang transfer anggarannya sudah 100% per data pagi ini. Kalau Bawaslu dilaporkan 73% ya, 73%. Teman-teman Bawaslu sudah 73%, KPU sudah 75%, dan kalau saya membaca penegasan dari Pak Mendagri, targetnya hari ini bisa selesai. Transfer itu masih bisa dilangsungkan sampai pukul 16.00. Biasanya transfer bank itu sampai jam 16.00. Jadi mudah-mudahan itu bisa dipenuhi sehingga ada beberapa ukuran kesiapan itu kita semakin lebih siap. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di daerah di seluruh wilayah Indonesia, di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang tersebar proses pemutakhiran data pemilihnya di 309 kabupaten kota, yang menyaksikan hari ini kalau di live streaming kita 2.800 viewer, ya, lebih dari 2.800 menyaksikan secara langsung. Kemudian ada lebih dari 5.300 itu like live streaming kita, dan ada yang memberikan komentar sebanyak lebih dari 6.400 dan melakukan share sebanyak 614. Jadi teknologi informasi memang sangat mendukung kita untuk mempercepat penyampaian informasi. Bapak Ibu sekalian, kami selalu berupaya agar proses penyelenggaraan pemilu kita dari ke tahun ke tahun semakin baik, semakin juga beretika sebagaimana pesan Ketua DKPP. Saya selalu ingatkan Prof kepada teman-teman, jangan ragu, jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baik. Kecuali Anda melakukan sesuatu yang buruk, maka Anda harus takut. Nah, ini saya selalu pesankan. DKPP tentu akan menjaga supaya kita bisa menyelenggarakan pemilu kita ini dengan cara yang beretika. Terima kasih Prof untuk supportnya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan acara hari ini bisa menjadi pintu, bisa menjadi simbol seluruh masyarakat pemilih mau secara aktif, ya, ikut mendukung, mensukseskan proses tahapan pemutakhiran data pemilih. Teman-teman panitia, ini langsung saya buka atau dengan cara mengklik? Klik, karena ada perubahan rencana, jadi ya, silakan disiapkan nanti kita bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bersama-sama menyaksikan dan bersama-sama melakukan proses klik serentak, ya. Mungkin karena panggungnya terbatas, terlebih dahulu saya persilahkan dari Komisi Informasi, DKPP, kemudian Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Penyiaran, silahkan ke depan perwakilannya. Kemudian saya juga mengundang
tokoh agama, perwakilan dari PBNU, ya Robikin silakan, perwakilan dari teman-teman Muhammadiyah ada, silakan Prof, monggo kita klik bareng-bareng di sini, klik serentak. Kemudian teman-teman dari NGO, saya mohon maaf ya, bukan memilih-milih tapi karena keterbatasan aja. Mbak Titi bisa ke sini. Kemudian perwakilan dari PPU Apencah, silahkan. Saya ingin ada teman media sebetulnya yang sedang tidak bawa kamera, tidak bertugas. Kalau ada yang berkenan bergabung di sini, atau wartawan tulis bisa gabung sini. Teman media ada nggak? Tulis. Karena kalau foto sama TV kan harus pegang kamera. Ada nggak? Nggak ada. Oh, kalau nggak ada ya sudah. Kementerian Kesehatan ada? Ayo masuk TV. Dari BNPB, Kominfo, Pak Dirjen silakan. Dari Kominfo, Kementerian Kesehatan, dari gugus tugas nggak ada ya? Ayo masuk orang. Ombudsman, perwakilan dari Ombudsman ada? Silakan Pak. Mohon maaf. Oke. Mohon maaf. Dari sudah. Oke. Pak Dewa. Pak Dewa. Pak Dewa nggak pakai dipanggil kalau Pak Dewa. Baik. Sudah disiapkan. Ini mestinya selain kita lakukan klik serentak, itu perwakilan dari teman-teman pemuda. Silakan. Dari GMKI ada? Oke, mana? Silakan Mas. Baik, kita akan klik bareng-bareng. Kliknya itu menyentuh screen di laptop kita. Saya ada di belakang sini atau sini ya? Belakang ya. Bentar ya. Silakan ini diambil. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini tepat pukul 11.08, semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, mari kita lakukan bersama-sama memulai gerakan coklik serentak dengan membuka akses klik serentak. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti teman-teman ada yang mewakili ya, karena kita physical distancing. Silakan nanti yang mewakili kita sentuh bersama-sama. Mungkin bisa maju lebih dulu sedikit. Kita hitung ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Oke. Halo teman-teman. Mulai 15 Juni 2020 akan dilaksanakan gerakan KPU Mencoklik. Pada tanggal ini juga akan dilaksanakan gerakan klik serentak dengan mengunjungi website lindungihakkpilihmu.kpu.go.id. Pada saat mencoklik, PDP akan mendata pemilih dari rumah ke rumah. Tenang saja, kami akan bekerja sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pemilih hanya perlu menyiapkan KTP dan KK untuk dicocokkan dengan AKWK yang dibawa oleh PPDP. Setelah dicoklik, PPDP akan menempelkan stiker dan memberikan tanda bukti bahwa kamu telah terdaftar. Di stiker ini terdapat tanda barcode yang akan mengarahkan kamu ke website lindungihakkpilihmu.kpu.go.id. Melalui website ini, pemilih dapat mengecek secara mandiri apakah dirinya sudah terdaftar atau belum. Jika belum, pemilih dapat melaporkan ke TPS Desa Kelurahan atau tunggu saat PPDP mengunjungi rumah kalian. PPDP akan bekerja sampai dengan 13 Agustus 2020. Jadi, siapkan data diri kalian dan tunggu kami di rumah. Jangan lupa cek website juga ya, www.lindungihakkpilihmu.kpu.go.id.
Baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita perlu lakukan satu hal lagi. Saya persilakan mungkin di antara kita yang ada di sini, apakah ada yang punya KTP masuk di wilayah yang pilkada? Oh, Pak Abhan ada nih. Ini saya berdoa mudah-mudahan namanya Pak Abhan ada. Teman-teman bisa dibantu ya? Udah nggak usah saya. Sebetulnya awalnya, kamu aja yang masukkan. Jadi sebetulnya desain kita awalnya masing-masing silakan mencari sendiri nama KTP siapa lalu dimasukkan. Tapi saya mohon maaf karena intensitas serangannya makin tinggi, jadi agak terlambat. Jadi kita minta satu saja ya untuk dimasukkan. Nanti dia akan tampil di layar kita. Mudah-mudahan ada. Enggak, kalau nggak ada nama Pak Abhan, ya inilah fungsinya klik serentak. Untuk mengetahui kalau belum masuk silakan dimasukkan. Teman-teman sambil langsung ditampilkan saja supaya waktu nginput kelihatan gitu. Nah, oke. Kita uji coba satu saja ya. Saya dan Pak Abhan belum pernah nyeting bahwa nanti yang mau dimasukkan namanya Pak Abhan. Nah, gitu. Kalau Prof Muhammad masuk nggak pilkada? Oh, nggak masuk pilkada. Prof Judan nggak pilkada juga ya? Mas Pak Saran pilkada masuk? Oke. Mbak Mina kan Jakarta tuh KTP-nya. Bu Titi Tangsel. Oh, masuk ya? Sebentar. Pak Abhan masuk ya? Hah? Mana namanya yang gede gitu? Nah, itu masuk. Abhan, SH, Pekalongan dan seterusnya. Oke. Alhamdulillah. Karena Pak Abhan masuk, saya minta satu lagi. Ada KTP? Coba ambil satu lagi, Dok. Beliau. Tapi jangan KTP yang nggak ada ya. Maksudnya nggak ada pilkadanya. Mbak Titi bawa KTP? Oke, karena oke. Itu satu Mbak Titi deh KTP-nya. Ya sebetulnya kalau nggak didaftar itu, nah kalau anda tidak terdaftar, ini silakan didaftarkan saja. Mas Rob bikin pilkada. Oh DKI nggak ada DKI. Kita masukkan dua lagi ya teman-teman ya. Sorry kalau pas tangan saya tadi jangan dibuat ya. Nanti dapat dipak. Coba teman-teman wartawan satu, ada yang enggak tinggal di daerah yang menjalankan pilkada. Adakah ini kan anggota komisi informasi loh. Kalau nggak ada nanti ya selalu ada jawaban kalau nggak ada. Sekarang kita masukkan. Masuk ya? Oke, masuk. Mas Sahyan masuk. Sekarang Mbak Titi. Mbak Titi terkunci handphonenya. Oh, Mbak Titi ini handphone bagus kok pakai kunci. Tekan gitu Bu. Makasih Mas Sahyan. Aman jadi. Nah, nanti tinggal melihat kelengkapan elemen datanya. Apakah alamatnya benar, jenis kelaminnya benar dan seterusnya. Nah, ini kalau Mbak Titi ini mudah-mudahan ada beneran gitu. Karena kalau enggak itu Mbak Titi itu tiap hari webinar. Itu berarti tiap hari masuk. Alhamdulillah ada juga Mbak Titi Anggreni ya.
Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh ya penggunaan web lindungi-hakpilihmu.kpu.go.id. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ada di 270 daerah yang pilkada, silakan dilakukan pengecekan secara mandiri. Masyarakat bisa melakukan secara mandiri. Kepada teman-teman yang di daerah, saya mohon maaf karena rencana kita untuk melakukan koneksi secara langsung dengan daerah tidak bisa dilakukan karena beberapa kendala teknis, termasuk para narasumber kita. Mbak Ayu Tinting, saya mohon maaf kita tidak jadi berdialog. Kemudian Pak Hasan Wirayuda, terus apa lagi Pak? Mas Dik Doang, saya mohon maaf mungkin sempat menyaksikan live streaming kita. Saya mohon maaf karena sesuatu hal kita belum bisa melakukan koneksi dengan teman-teman daerah. Bapak Ibu sekalian, demikian dari saya. Terima kasih kepada semua tamu undangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laptop yang ada gambarnya klik serentak ada di hadapan. Ya, kami persilakan Bapak Ibu yang lainnya, silakan untuk bisa ke tengah untuk melakukan sesi foto bersama. Ya, bisa di sisi sebelah kiri Bapak Ibu, boleh disambung di sisi sebelah kiri. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan gerakan klik serentak pemilihan tahun 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendapatkan hadir dalam rangkaian kegiatan kita kali ini. Dan gerakan klik serentak untuk pembukaannya telah selesai. Dan selanjutnya untuk gerakan klik serentak untuk bisa langsung dikunjungi di laman www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.